PT RMK Energi (RMKE) Palembang kembali memberikan bantuan berupa kegiatan posyandu yakni pemeriksaan kesehatan balita, pemeriksaan ibu hamil, memberikan makanan sehat bergizi bagi balita dan anak serta menyalurkan 279 paket sembako. Pembagian sembako di 3 titik lingkar operasional perusahaan PT RMK Energi Tbk Palembang yakni, titik pertama di Desa Tanjung Baru Dusun 7 Sungai Kangkit Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim, sebanyak 89 paket diterima 89 warga dan Kadus 7 Heriadi. Titik kedua di Desa Selat Punai RT 25 RW 04 Kelurahan Pulo Kerto Kecamatan Gandus Palembang, sebanyak 115 paket sembako diterima warga didampingi Ketua RT 25 Mardi. Titik ketiga di RT 26 Cengol Selat Punai RW 04 Kelurahan Pulau Kerto Kecamatan Gandus sebanyak 75 paket diterima warga RT 26 didampingi Ketua RT Nangyu. Penyerahan simbolis paket sembako manajemen PT RMK Energi Tbk yang diwakili oleh eksternal dan tim CSR Muhammad Hendri Jaya SH didampingi Legal Officer M. Rizky Firmansyah SH dan Deo Saputra S. SOS dan sebagai fasilitator kegiatan Ahmad Fikiri SPD. Program posyandu ini merupakan bagian dari tanggung jawab dan perhatian pemerintah, dalam hal ini PT RMK Energi tentunya ambil bagian dengan bekerja sama dengan Ketua RT 25 dan 26 Kelurahan Pulau Kerto dan juga Puskesmas Gandus yang diwakili Anissa bersama tim Puskesmas, katanya. Untuk merealisasikan dan melayani kesehatan masyarakat melalui posyandu di tahun ini, kami dari manajemen PT RMK Energi terbuka bekerja sama tim dari Puskesmas telah menjangkau hingga ke pelosok yang sulit dijangkau oleh kelurahan sehingga dengan bantuan RT dan masyarakat sekitar pelaksanaan posyandu dan pembagian sembako terlaksana dengan baik, katanya. Jumat tanggal 18 April tahun 2020. Anissa mewakili Puskesmas Gandus memberikan apresiasi dan terima kasih kepada PT RMK Energi yang telah membantu kegiatan imunisasi terutama balita usia di bawah 5 tahun karena banyak yang balita-balita di RT 25 dan 26 ini kurang imunisasi. Karena selama ini kami dari Puskesmas terkadang untuk kegiatan pemeriksaan dan konsultasi mengalami kendala ke sini karena sulitnya untuk menjangkau lokasi daerah terpencil di kawasan perairan ini. Masih katanya, dengan adanya posyandu ini baru beroperasi 2 bulan lalu ini yang operasionalnya dari kelurahan, kami dari Puskesmas cuma membantu tim medisnya, tentunya terima kasih jika memang ada kekurangan peralatan dan lain-lainnya kita kembalikan ke pemerintah melalui kelurahan yang tentunya diharapkan adanya bantuan. Sedang Ketua RT Mardi juga sebagai tokoh masyarakat, untuk kelengkapan peralatan di posyandu memang tanggung jawab pemerintah melalui kelurahan tetapi karena kendala lokasi yang cukup jauh dikarenakan daerah perairan, bantuan belum terlaksana tetapi kami dari pihak kelurahan sudah berkoordinasi dengan Puskesmas dan posyandu telah mengajukan bantuan ke pemerintah Kota Palembang, dan kami masih menunggu, katanya. Dengan kehadiran perusahaan PT RMK Energi dalam hal ini terima kasih bantuannya, tentunya sangat diharapkan oleh masyarakat dan kawan-kawan Puskesmas dan posyandu untuk mendukung pelaksanakan program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi menjelang siang. Kami pada saat ini lagi berada di RT 25 Selat Punai, Kelurahan Pulau Kerto, Kecamatan Gandus dalam program RMK Peduli Lingkungan dalam realisasi program bantuan CSR sembako rutin untuk masyarakat Selat Punai. Hadir bersama kami Pak Samsuri dan juga Ketua RT 25 Pak Mardi didampingi oleh fasilitator kegiatan CSR itu Pak Dikri. Pak Samsuri, kegiatan rutin pembagian sembako ini sudah berjalan cukup lama, sudah hampir 3 tahun. Nah, selama ini manfaat apa saja yang dirasakan oleh masyarakat dengan kegiatan pembagian sembako ini? Masalah sembako, ya itulah kan. Nah, yang penting masyarakat ini kalau bisa kan jalan ini. Dan jalan ini banyak manfaatnya untuk kita sekolah. Kan? Kalau sembako ya itulah datang habis. Nah,
Kali jalan ini kan sampai mati, mati. Pak Samsuri, terkait dengan program lainnya, mungkin ada program berkelanjutan, jalan atau segala macam, itu nanti Bapak bisa musyawarahkan dengan RT dan masyarakat lainnya. Yang kami pertanyakan pada saat ini terkait dengan program pembagian sembako yang rutin diterima oleh masyarakat RT 2 Selat Punai. Manfaat apa saja yang Bapak terima terkait dengan program ini? Macam sembako itu kan dia banyak manfaatnya. Apa dia Pak manfaatnya Pak? Apa dia kira? Ya, banyak manfaatnya macam cak gula kan, macam cak gandum, ya beras kan, itu kan dinikmati loh kan, merasanya loh kan masyarakat di Selat Punai ini kan, khususnya RT 25 kan. Artinya dengan program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, bisa mengurangi anggaran belanja di rumah, sehingga dana yang harusnya untuk beli sembako bisa dialihkan untuk belanja lainnya bagi keluarga. Kalau harapannya kalau bisa kan lebih banyak lagi harapannya untuk ke depan kan, kalau bisa harapan masyarakat. Jadi program sembako ini Pak, apakah akan berharap tetap dilanjutkan atau dihentikan dengan program lainnya? Kami bisa kan nggak berlanjut untuk sembako ini kan, jadi masyarakat kan nikmatnya kan. Kalau jalan ini kan paling-paling kan lewat rumah ya kan. Kalau sembako itu kan merasanya dulu kan, ya itu. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Fikri bisa lebih detail menyampaikan apa yang dimaksud dari inisiatif masyarakat, terutama dari Pak Samsuri ini untuk terkait dengan program sembako. Pembagian sembako rutinitas ini adalah pengganti dari program-program sebelumnya. Kalau untuk sembako ini, kalau dari masyarakat atau dari orang ini sangat bermanfaat. Seluruh masyarakat menikmati program dari CSR dari RMK untuk sembako. Paling tidak itu mengurangi perekonomian lah, meningkatkan kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat juga dapat merasakan mendapatkan namanya manfaat yang sangat besar. Itu harapannya ke depan mungkin bisa di banyak lagi atau ditambah lagi, atau bisa mungkin untuk sekarang di per 3 bulan atau bisa di per 2 bulan kalau bisa diajukan itu. Kalau Pak RT sendiri gimana? Kalau bagi kami ya sangat terbantu dengan adanya pembagian Bantuan. 3 bulan ini. Berterima kasih. Terutama lagi yang lain-lain. Mungkin dan berterima kasih juga. Terima kasih juga Adran. Terima kasih juga yang bagian sembako ini sangat menunjang bagi masyarakat RT 2 ini. Membagikan sembako. Nah, terkait dengan program-program ini, apa saja yang menjadi harapan dari masyarakat terkait dengan program ini? Harapannya itu semoga program ini berlanjut, yang sudah tetap berlanjut. Tapi ada tambahan ini Pak, masalah jalan kami ini banyak rusak. Di situ kalau bisa kami minta diperbaiki. Kalau bisa Pak ya? Ya. Kalau tidak bisa Pak? Nah, kalau bisa mungkin ada solusi lain. Wah, Terkait dengan program sembako ini Pak, ini sudah berjalan rutin, sudah hampir berjalan 2-3 tahun. Apakah program sembako ini bisa diganti dengan program-program lainnya, atau keinginan dari masyarakat terkait dengan sembako ini bisa diganti dengan program-program lainnya yang lebih bermanfaat untuk kemasyarakatan? Ya untuk selama ini kan masyarakat belum ada solusi, masih tetap gas kan. Nah untuk yang program lain kami belum ada solusi. Bagaimana dengan program pembagian sembako ini? Apakah Bermanfaat. dilanjutkan? Hal ini menjadi bermanfaat bagi masyarakat atau diganti dengan program lain? Ya lanjut. Manfaat apa saja yang Bapak terima selama ini dari kegiatan-kegiatan CSR PT RMK Energi, terutama bagi masyarakat Selat Punai di RT 26 ini? Ya manfaatnya yang jelas ibu-ibu ini asalnya ini ada penambahan lah. Penambahan seperti apa Pak?
ya seperti uang belanja dapur. Jadi dengan adanya kegiatan pembagian sembako ini itu meringankan beban masyarakat sehingga belanja keluarga di masyarakat itu dapat dialihkan ke tempat lain karena bantuan dari PT RMK ini sangat bermanfaat bagi masyarakat seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Pak ya, Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami lagi berada di RT 25 Kelurahan Purwokerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang dalam program kegiatan Posyandu. Kegiatan Posyandu adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah terhadap perhatian masyarakat bayi di bawah 5 tahun. Nah, dalam hal ini PT RMK Energi bekerjasama dengan RT 25 Kelurahan Purwokerto dan juga Puskesmas Gandus yang dalam hal ini diwakili oleh Bu Anissa bersama tim Puskesmas untuk merealisasikan kegiatan Posyandu. Bu Anissa, terkait dengan program Posyandu Balita di RT 25, RT 2526 yang baru direalisasikan di periode tahun ini. Apa harapan dan masukan dari kawan-kawan Puskesmas terkait dengan ini dengan kehadirannya pihak perusahaan terutama PT RMK Energi? Masyarakat ya. Ya. Untuk masyarakat di sini membantu balita-balita sini yang di bawah 5 tahun untuk imunisasi lengkap karena banyak yang balita-balita di RT 25 ini imunisasinya kurang lengkap. Jadi kita kejar untuk imunisasi suntiknya ya. Dan terima kasih juga untuk bantuan dan supportnya untuk RMK kepada RT 2526 ya. Kami sebagai bidannya sangat berterima kasih kepada RT dan perusahaan RMK. Di periode yang lalu kita pernah berbincang-bincang dengan Puskesmas Gandus bahwa untuk pelaksanaan program-program Posyandu di perairan terkadang terkendala dalam hal terutama misalkan transportasi dan hal-hal lainnya, sehingga jangkauan untuk daerah-daerah yang memang terisolir jauh dari puskesmas sendiri terkadang agak terhambat untuk melaksanakan kegiatan posyandunya. Nah, terutama di RT 25 ini, di tahun-tahun sebelumnya RT 2526 itu belum ada. Jadi kami sempat berkomunikasi dengan kelurahan dan juga ke pemerintahan setempat untuk agar kegiatan posyandu serupa yang selama ini diadakan di RT 24, kawan-kawan dari 2526 ini harus ke sana atas permintaan dari RT 2526 diadakan di sini. Nah, terkait dengan hal ini terima kasih kami ucapkan dengan Puskesmas terutama Puskesmas Gandus yang telah memberikan perhatian terhadap masyarakat RT 2526. Dan harapan dari masyarakat dengan program ini akan tetap berlanjut dalam program rutin setiap bulannya. Nah, tentunya kehadiran perusahaan dalam hal ini sangat diharapkan oleh masyarakat seperti yang disampaikan oleh Pak RT. Nah, untuk itu hal apa saja yang kira-kira menurut kawan-kawan Puskesmas di dalam program kegiatan ini sehingga kami dari pihak perusahaan bisa hadir dan membersamai serta mendukung program-program ini. Alat-alat kan karena baru buka di sini, jadi alat-alat untuk tinggi badan, berat badan, terus ini juga belum ada di sini Pak. Kalau bisa kami minta harus disediakan sekarang untuk alat-alat kan bawa dari Puskesmas. Jadi kalau untuk bulan depan kalau bisa sudah ada di sini. Nah, terkait dengan program ini adalah program bagian pemerintah. Perihal seperti halnya misalkan untuk melaksanakan kegiatan posyandu ini terkendala kurang minimnya alat dari pihak Puskesmas. Harapan dari kawan-kawan Puskesmas dan juga masyarakat sini untuk meminta bantuan difasilitasi dari perusahaan. Nah, selain dari hal itu, program apa saja yang kira-kira dalam pelaksanaan rutinnya tadi sudah jelas untuk kita mungkin ada masukan dari RT juga mungkin atau dari Puskesmas. Sebenarnya dari
posyandu ini perlu dipahami Pak ya. Ya. Posyandu ini bukan dari puskesmas. Oh itu ya. 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 Sebenarnya posyandu ini dari kelurahan. Oh. Nah, kami tim kesehatan ini cuma membantu. Siap. Membantu tenaga medisnya. Jadi kalau untuk masalah ini timbang, berat badan itu kita kembalikan ke kelurahan. Ya. Terima kasih Bu untuk penjelasan. Pak RT cukup dipahami bahwasannya kehadiran pihak puskesmas itu hanya membantu daripada program kegiatan kelurahan. Nah sekarang kembali kepada Pak RT sebagai penanggung jawab dan juga tokoh masyarakat di RT 2526 ini. Apa harapan Bapak terkait program ini sebetulnya yang sudah diminta dan disampaikan oleh pihak puskesmas dengan kehadiran pihak perusahaan PKMK Energi terkait dengan program masyarakat adanya posyandu balita dan remaja dan lansia di RT 2526 ini. Menanggapi masalah fasilitas kita sama timbang untuk belanja, kita harapkan bantunya kemana? Ya, Bapak mungkin bisa membuka Kelurahan atau di pihak perusahaan? seharusnya menjadi tanggung jawab kelurahan. Kelurahan. Iya, sebenarnya kelurahan. Tapi sudah kami koordinasikan sama Tiara tadi itu bahwa nanti bakalan di ini, tapi nggak tahu kapan ya, baru diajukan. Tapi nggak tahu, ini kan baru kan, program ini kan baru berjalan 2 bulan ya katanya ini. Ini 2 bulan 3 bulan? 3 bulan. Jadi baru diajukan untuk alat-alat tuh untuk sementara kalau bisa disediakan dulu yang adanya dulu. Tapi benar tadi. Oke, terima kasih. Itu sementara wawancara kita kami dengan Ketua RT 25 dan juga Kapus Puskesmas Gandus yang telah merealisasikan kegiatan program posyandu. Terima kasih.